Apakah telat bayar di Kredipo benar-benar didatangi DC Lapangan? Nah, saya akan bagikan pengalaman saya dan pengalaman orang-orang yang sudah menggunakan Kredipo lebih dari 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gagal bayar di Kredipo lebih dari 3 tahun. Apa saja yang terjadi? Apakah benar didatangi DC Lapangan? Nah, ini akan saya bagikan pengalaman saya dan juga pengalaman orang-orang yang sudah pernah menggunakan Kredipo lebih dari 3 tahun. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih selalu setia mendukung, mensupport channel ini. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, saya doakan semoga kalian diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Kredivo kita tahu merupakan salah satu perusahaan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi di mana produknya kita bisa kredit barang-barang elektronik dan juga bisa meminjam uang secara tunai. Pastilah orang-orang yang saat ini sudah pernah menggunakan Kredipo tidak asing lagi karena Kredipo ini merupakan perusahaan besar ya, izinnya multi finance di OJK dan di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Dan saya akan ceritakan pengalaman orang-orang yang sudah pernah menggunakan Kredipo dari mulai beberapa tahun yang lalu. Ada yang mungkin menggunakannya dari tahun 2020, ada yang menggunakannya dari tahun 2021, dan berapa nilai utangnya. Kita misalkan sebagai pengguna itu pernah berutang 5 juta rupiah, 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, 10 juta rupiah. Itu berbagai versi orang-orang yang mendapatkan limit pinjaman dari Kredipo itu, karena kita tahu sebagai nasabah Kredipo ini sebelum kita mendapatkan limit pinjaman yang besar itu biasanya akun kita itu masih akun basic dan limit pinjamannya itu tidak lebih dari Rp500.000. Tetapi setelah kita melakukan verifikasi data tambahan seperti melampirkan NPWP, lalu kartu keluarga dan sebagainya, biasanya limit pinjaman semakin naik. Itu ada yang sampai dikasih limit pinjaman 3 juta rupiah, 5 juta rupiah, dan untuk kredit barang juga mungkin limitnya akan lebih besar. Nah, kita akan bagikan pengalaman orang yang menggunakan Kredipo. Nah, Kredipo ketika kita kredit barang ya, kredit barang bukan pinjaman uang secara tunai di Kredipes. Ketika menyicil barang tersebut telat bayar beberapa hari saja, ada nasabah yang langsung dikunjungi oleh DC Lapangan dari Kredipo tersebut. Nilai nominal utangnya itu cukup besar, di atas 15 juta rupiah. Jadi telat bayar 2 hari langsung DC Lapangan datang. Nah, ketika DC Lapangan datang tersebut, dia menanyakan dulu apakah benar orang tersebut rumahnya di sini, lalu apakah benar dia itu ada bertempat tinggal di sini. Nah, itulah teman-teman pengalaman salah satu orang yang baru telat bayar 2 hari di Kredipo dengan catatan kredit barang elektronik atau pay letter ya, bukan pinjam uang secara tunai. Lalu bagaimana pengalaman orang-orang yang meminjam uang di Kredipo secara tunai? Ada nasabah Kredipo yang pinjam uang kurang lebih 3 juta rupiah di Kredipes ya, Kredipes atau produk dari Kredipo, sampai telat bayar lebih dari 1 tahun. Ada yang telat bayar lebih dari 2 tahun, itu tidak pernah dikunjungi oleh DC Lapangan dan penagihannya hanya berupa telepon dan chat WhatsApp. Nah, itulah pengalaman orang yang meminjam uang secara tunai di Kredipes. Lalu ada juga yang kredit barang elektronik masih di Kredipo Pay Later ya, telat bayar 6 bulan langsung dikunjungi oleh DC Lapangan Kredipo yang jumlahnya 2 orang saat itu ya. Dan orang tersebut atau si DC Lapangan kedua orang tersebut menyampaikan bahwa kalau hari ini karena nasabahnya tidak ada di rumah, maka dia akan datang 4 hari kemudian setelah kedatangan yang pertama. Dan ternyata benar, 4 hari kemudian si DC Lapangan tersebut datang ke rumah lagi, ke rumah nasabah tersebut. Dan ternyata karena nasabahnya sibuk kerja, tidak ada di rumah, akhirnya DC Lapangan tersebut menitipkan pesan, kalau mau melakukan pembayaran silakan datang ke bank yang sudah ditunjuk dan bekerja sama dengan Kredipo. Jadi itu yang terjadi. Tidak ada yang namanya kasar, arogan, caci maki di depan nasabah, itu tidak ada. Ya mungkin kebetulan nasabahnya itu mendapatkan tim DC Lapangan yang baik-baik. Mungkin di antara teman-teman yang pernah didatangi DC Lapangan Kredipo yang arogan, yang kasar, tuliskan di kolom komentar karena pengalaman kalian sangat berarti buat kawan-kawan semuanya yang saat ini masih panik karena telat bayar atau gagal bayar di Kredipo.
Tapi pesan dari saya buat teman-teman semuanya yang sudah terlanjur tidak mampu bayar di Kredipo, jangan memaksakan untuk membayar sampai Anda terjerumus gali lubang tutup lubang, apalagi sampai menjual aset, menjual barang berharga, menggadaikan barang berharga tidak perlu dilakukan ya. Kalau tidak mampu bayar, gagal bayarkan. Anda akan stop di satu lubang hutang. Coba logikanya kalau Anda misalkan tidak mampu bayar, lalu Anda membuat hutang baru. Pinjam ke aplikasi pinjol yang lain, pinjam ke tetangga, pinjam uang ke saudara. Hutang Anda di Kredipo tidak selesai dan justru bertambah. Hutang Anda jadi melebar kemana-mana. Nah makanya gagal bayar adalah salah satu cara di saat Anda tidak mampu bayar untuk menghentikan potensi terjerat hutang yang semakin besar. Saya menyarankan kalau daripada Anda terus-terusan memaksakan bayar dengan gali lubang tutup lubang, lebih baik gagal bayar, stop di satu lubang hutang, dan Anda tidak akan berpotensi terjerat hutang yang semakin besar. Lalu jika Anda bertanya, setelah gagal bayar, gimana dengan dendanya, apakah akan terus berjalan? Yang namanya denda itu per hari pasti berjalan. Cuman, contoh misalkan utang Anda 2 juta rupiah, dan nanti setelah Anda gagal bayar, itu utang Anda tidak boleh melebihi 4 juta rupiah. Itu seharusnya, tapi kita tidak pernah tahu apakah perusahaan-perusahaan pinjol termasuk Kredipo tersebut mematuhi aturan dari OJK tersebut. Kita tidak pernah tahu, dan pengalaman orang yang menggunakan Kredipo mungkin tidak akan sama. Jadi sekali lagi buat kawan-kawan yang mungkin pengalamannya berbeda dengan yang saya sampaikan tadi, tuliskan di kolom komentar. Dan buat kawan-kawan yang sudah terlanjur gagal bayar di Kredipo, di Akulaku, dan di pinjol yang lain, sudah saatnya Anda bagikan pengalaman Anda dengan membuat channel YouTube. Silahkan bagikan pengalaman Anda, tidak usah malu, tidak usah takut. Edukasi orang-orang berdasarkan pengalaman Anda yang sudah terjadi pada Anda. Selamatkan orang-orang yang dalam fase tersebut dengan mengedukasi mereka dengan sesuai dengan pengalaman kita bahwa gagal bayar itu bukan akhir dari hidup Anda, tapi gagal bayar adalah tahap awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik insya Allah. Jika Anda terjauh dari riba pinjaman online, maka hidup Anda akan lebih berkah. Allah sudah melarang Anda untuk melibatkan diri dari dalam riba, tetapi ya mungkin karena terdesak kebutuhan, akhirnya terpaksa orang-orang tersebut terjerumus dalam riba dan akhirnya hidupnya sengsara di dunia dan mungkin di akhirat juga akan terbawa karena dosa riba itu sangat besar sekali. Jadi lebih besar dari jinah dengan ibu kandung sendiri. Jadi berhati-hatilah jika kalian saat ini masih membiasakan diri dalam riba. Jika memang Anda mendapatkan rezeki yang halal dan bisa mendapatkan rezeki yang lebih berkah, kenapa harus dicampur dengan uang yang haram? Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan ingat kalian ya, saat ini sudah menggunakan Kredipo, tidak usah takut dengan DC lapangan, tidak usah takut dengan skor kredit bermasalah, tidak usah takut dengan selik OJK, semua itu akan berlalu dengan baik-baik saja. Asal kalian kuat mental, tidak mampu bayar, gagal bayarkan, insya Allah hidup kalian akan lebih baik, hidup kalian akan lebih berkah, dan Allah akan memberikan rezeki yang lebih halal pada kalian jika kalian terus-terusan menjauhkan diri dari utang riba pinjaman online. Oke, semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.